Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan, NIM 2002-01502008. Dan teman saya Yuda Dwi Cahya dengan NIM 2002-01501002. Kami dari kelompok B. Tema kami yakni perencanaan irigasi. Baik, tanpa berbicara panjang lebar, saya persilahkan kepada saudara Yuda untuk memaparkan materi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Dwi Cahya dengan NIM 2002-01501002 dari kelompok B. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan memaparkan sedikit materi dari kelompok saya mengenai pengertian irigasi. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk memenuhi kebutuhan pertanian, dan di samping itu, air irigasi bisa juga digunakan untuk keperluan lain seperti untuk air baku, penyediaan air minum, pembangkit tenaga listrik, keperluan industri, perikanan, untuk pengegelontoran roil di dalam kota, atau teknik penyihatan, dan lain-lain. Selanjutnya, penahapan perencanaan irigasi. Dalam perencanaan pembangunan irigasi dibagi menjadi dua tahap utama, yaitu tahap perencanaan umum atau studi dan tahap perencanaan teknis. Selanjutnya, tahap perencanaan umum meliputi yang pertama, tahap studi. Dalam tahap studi ini, konsep proyek dibuat dan dirinci mengenai irigasi pertanian. Ini pada prinsipnya akan didasarkan pada faktor-faktor tanah, air, dan penduduk, namun juga akan dipelajari berdasarkan aspek-aspek lain. Aspek-aspek ini antara lain meliputi ekonomi rencana nasional dan regional, sosiologi, dan ekologi. Pada tahap studi, yang dimana pada gambar urutan kegiatan proyek adalah sebagai berikut. Yang pertama, SA, singkatan dari studi awal. SI, singkatan dari studi identifikasi. SP, studi pengenalan. SK, studi kelayakan. PP, perencanaan pendahuluan. PD, perencanaan detail. Dan terakhir LI, rencana induk. Selanjutnya, studi awal. Ide untuk menjadikan suatu daerah menjadi daerah irigasi datang dari lapangan atau kantor. Konsep atau rencana membuat suatu proyek terbentuk melalui pengamatan kesempatan fisik di lapangan atau melalui analisa data topografi ataupun hidrologi. Data-data yang berhubungan dengan daerah tersebut dikumpulkan dalam peta, laporan, gambar, dan sebagainya, dan dianalisis hubungannya dengan daerah irigasi di dekatnya, kemudian dipelajari. Selanjutnya, dibuat rencana garis besar dan pola pengembangan beserta laporannya. Ketelitian yang dicapai sepenuhnya bergantung kepada data dan keterangan ataupun informasi yang ada. Selanjutnya, pada studi identifikasi. Dalam studi identifikasi, hasil-hasil studi awal diperiksa di lapangan untuk membuktikan layak tidaknya suatu rencana proyek. Dalam tahap lapangan ini, proyek akan dievaluasi sesuai dengan garis besar dan tujuan pengembangan proyek yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Tujuan tersebut meliputi aspek-aspek berikut: kesuburan tanah, tersedianya air dan air yang dibutuhkan, yang dimana kualitas dan kuantitas populasi sawah, petani yang dimana tersedia dan kemauan, dan pemasaran produksi, jaringan jalan dan komunikasi, serta status tanah ataupun banjir dan genangan, dan lain-lain. Yang dimana ataupun potensi transmisi pertimbangan. Pada studi pengenalan, tujuan utama studi ini ialah untuk memberikan garis besar
pengembangan pembangunan multisektor dari segi-segi teknisnya meliputi hal-hal berikut. Pertama, irigasi, hidrologi dan teknik sipil. Pembuatan rencana induk pengembangan irigasi sebagai bagian dari rencana induk pengelolaan sumber daya air wilayah sungai yang dipadu serasikan dengan RUTL wilayah, agronomi, geologi, ekonomi, bidang-bidang berhubungan, seperti misalnya perikanan, tenaga air, dan ekologi. Kemudian pengusulan izin alokasi air irigasi. Pada studi kelayakan, jika perlu studi kelayakan bisa didahului dengan studi prakelayakan, yang dimana tujuan utama studi prakelayakan adalah untuk menyaring berbagai proyek alternatif yang sudah dirumuskan dalam studi pengenalan berdasarkan perkiraan biaya dan keuntungan yang dapat diperoleh. Alternatif untuk studi lebih lanjut akan ditentukan. Pada tahap ini tidak diadakan pengukuran lapangan, tetapi hanya akan dilakukan pemeriksaan lapangan saja. Tujuan utama studi kelayakan adalah untuk menilai kelayakan pelaksanaan untuk proyek dilihat dari segi teknis dan ekonomis. Saya akan melanjutkan presentase kelompok kami. Jadi sekarang mengenai tahap perencanaan teknis. Tahap perencanaan dimulai setelah diambilnya keputusan untuk melaksanakan proyek. Di sini dibedakan adanya dua taraf. Pertama, taraf perencanaan pendahuluan. Yang kedua, taraf perencanaan akhir atau detail. Kita akan masuk pada pembahasan pertama, yakni taraf perencanaan pendahuluan. Taraf perencanaan pendahuluan yaitu pengukuran atau peta topografi. Program pemetaan dimulai dengan peninjauan cakupan, ketelitian, dan kecocokan peta-peta dan foto udara yang sudah ada. Lebih lanjut akan direncanakan pengukuran-pengukuran, pemotretan udara dan pemetaan dengan ketentuan-ketentuan yang mendetail. Biasanya akan dibuat sebuah peta topografi baru yang dilengkapi dengan garis-garis tinggi untuk proyek itu. Bagian B, perencanaan pendahuluan. Tujuan yang akan dicapai oleh tahap perencanaan pendahuluan adalah untuk menentukan lokasi dan ketinggian bangunan-bangunan utama, saluran irigasi dan pembuang, dan luas daerah layanan yang kesemuanya masih bersifat pendahuluan. Walaupun tahap ini masih disebut perencanaan pendahuluan, namun harus dimengerti bahwa hasilnya harus diusahakan setepat mungkin. Perencanaan pendahuluan meliputi tata letak dengan skala 1:25.000 dan presentasi detail dengan skala 1:5.000. Potongan memanjang yang diukur di lapangan dengan perkiraan ukuran-ukuran potongan melintang dari peta garis tinggi serta garis sempadan saluran. Tipe-tipe bangunan, perencanaan bangunan utama, dan perencanaan bangunan-bangunan besar. Pada tahap perencanaan pendahuluan akan dibuat analisis hidrologi atau analisis hidrologi proyek yang meliputi pertama tersedianya air, yang kedua analisis terhadap kebutuhan air, yang ketiga tentang meliputi neraca air. Analisis itu dimaksudkan untuk meyakinkan bahwa tersedia cukup air untuk irigasi dan tujuan-tujuan lain air minum di daerah proyek yang direncanakan. Analisis hidrologi ini didasarkan pada data-data yang diperoleh. Dan terakhir ada taraf perencanaan akhir. Pengukuran dan penyelidikan. Bagian A, pengukuran dan penyelidikan. Untuk melaksanakan perencanaan akhir, sejumlah pengukuran dan penyelidikan harus dilakukan. Rumusan dan ketentuan pengukuran dan penyelidikan ini didasarkan pada hasil-hasil dan penemuan tahap perencanaan pendahuluan. Tanggung jawab atas persyaratan pelaksanaan dan hasil-hasil akhir ada pada
ada pada prarekayasa. Kegiatan ini meliputi pertama, pengukuran topografi, pengukuran trase saluran, pengukuran situasi bangunan-bangunan khusus. Yang kedua, penyelidikan geoteknik, geologi, mekanika tanah. Yang ketiga, penyelidikan model hidrolis. Yang pertama, pengukuran topografi. Pengukuran trase saluran dilakukan menyusul masuknya hasil-hasil tahap perencanaan pendahuluan. Adalah penting bahwa untuk pengukuran sifat datar trase saluran hanya dipakai satu basis atau satu tinggi benchmark acuan. Tahap ini telah selesai dan menghasilkan peta tata letak dengan skala 1:5000, di mana trase saluran diplot. Pengukuran situasi juga dilaksanakan pada taraf ini, yang meliputi saluran pembuang silang yang besar, di mana topografi tidak teratur untuk menentukan lokasi as saluran pada lokasi persilangan. Kemudian lokasi bangunan-bangunan khusus. Di sini, ahli irigasi harus memberikan ketentuan-ketentuan atau spesifikasi dan bertanggung jawab atas hasil-hasilnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung tulis di kolom pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan memperlihatkan mind map yang saya buat mengenai perencanaan irigasi. Di sini kita bisa lihat awalnya yaitu mulai dari ide, kemudian pengumpulan data yang ada di kantor topografi minimal skala 1:25.000, kemudian laporan berbagai survei terdahulu bila ada, kemudian mengenai analisis studi awal, setelah itu mengenai PKM, kemudian setelah melewati PKM, apakah mungkin? Jika mungkin, ya berarti ya. Kalau tidak, berarti batal. Ide usulan pengembangan daerah irigasi rancangan langkah. Ide usulan pengembangan daerah irigasi rancangan langkah pengembangan. Kemudian menuju ke survei lapangan, identifikasi lokasi yang utama, areal daerah irigasi, penduduk, tata guna lahan, pengumpulan data hidrologi, dan program pengukuran. Kemudian menuju ke analisis identifikasi. Setelah itu menuju ke PKM. Setelah dari PKM, apakah memenuhi persyaratan? Jika ya, akan berlanjut. Jika tidak, maka batal. Jika ya, selanjutnya mengenai macam atau sistem irigasinya. Kemudian setelah itu mengenai ekonomi dominan. Setelah itu mengenai pengumpulan data. Yang pertama peta topografi, kedua peta geologi regional, ketiga peta stasiun hidrologi, keempat peta antar sektor. Kemudian menuju ke PKM. Setelah dari PKM, survei dan analisis studi pengenalan, analisa data-data yang ada, survei lapangan. Setelah itu survei lapangan, analisis hubungan data satu dengan yang lain, dan membuat laporan studi pengenalan. Setelah itu menuju ke PKM. Setelah itu mengurus izin alokasi air irigasi. Kemudian menuju ke pengenalan laporan studi. Kemudian menuju pemetaan situasi skala 1:25.000 dan 1:5.000. Kemudian setelah itu masuk ke perencanaan pendahuluan. Rencana peta petak
Setelah rencana peta petak, yakni air cukup. Jika air cukup, akan dilanjutkan. Jika tidak, luas area dibatasi atau revisi peta petak. Luas area irigasi. Setelah itu, tinjau kembali data, pengumpulan data tambahan, survei dan penyelidikan tambahan. Setelah itu, penyelusuran bersama sipil geoteknik, geodesi untuk checking elevasi, arah saluran, dan situasi. Setelah itu, masuk jika ada permasalahan, maka dilakukan modifikasi rencana peta petak. Jika tidak, maka akan dilanjutkan dengan peta petak akhir. Masih dalam perencanaan pendahuluan, penentuan sempadan saluran pendahuluan. Setelah itu, perencanaan pendahuluan definitif. Kemudian ekonomi dominan. Kemudian analisa kelayakan. Apakah layak? Jika tidak, maka batal. Jika ya, maka akan dilanjutkan pemutakhiran izin alokasi air irigasi. Kemudian penyelusuran ahli sipil, geoteknik, geodetik, cek lokasi bangunan, dan rencana penyelidikan. Setelah itu, pengukuran jaringan utama, trase saluran, dan situasi bangunan, penyelidikan geoteknik. Kemudian masuk ke perencanaan detail. Perencanaan detail. Setelah itu, apakah perlu penyesuaian? Jika ya, penyesuaian perencanaan pendahuluan dengan keadaan lapangan. Jika tidak, lanjut dengan rencana elevasi muka air di saluran. Jika masih ingin penyesuaian, maka dilakukan penyesuaian perencanaan pendahuluan dengan keadaan lapangan. Kemudian masuk ke tambahan pengukuran dan penyelidikan jika dibutuhkan. Kemudian masuk ke perencanaan bangunan utama, perencanaan saluran, perencanaan bangunan-bangunan. Kemudian itu dilakukan uji hidrolis. Jika ya, maka akan dilakukan modifikasi perencanaan. Jika tidak, final perencanaan telah jadi jaringan utama. Kemudian perencanaan jaringan tersier. Kemudian updating izin alokasi air irigasi. Kemudian perencanaan akhir. Setelah perencanaan akhir, dilakukan pelaksanaan. Setelah pelaksanaan, dilakukan manajemen aset. Setelah itu, operasi dan pemeliharaan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.